bener Bu, di kualinya ada celadanya. Halo semuanya, saya saat ini dalam perjalanan untuk berkunjung ke rumah salah satu teman saya, seorang musisi, seorang vokalis band 90-an dan masih aktif sampai sekarang. Saya lebih ke berkunjung ke rumahnya karena sudah lama juga tidak berkunjung ke rumahnya. Tidak jauh dari rumah saya, hanya sekitar 3 kiloan. Udah lama banget memang tidak mampir atau tidak datang ke rumahnya. Saya akan ngobrol-ngobrol dengannya, mengupas di luar soal profesinya sebagai vokalis, tapi lebih kepada sisi lain karena sosok ini sangat menarik. Dia hobinya extreme game dari dulu, sebetulnya dari zaman muda. Kemudian koleksinya juga cukup khas. Kalau melihat sosok ini pasti yang terbayang dia selalu pakai topi, sepatunya boot. Kita akan temui langsung di rumahnya. Oke, kita sudah sampai di rumahnya sang musisi, di rumah sahabat saya. Kita akan langsung ketok pintunya. Ya, kita sudah berada di rumah Kang Andi Rif yang tadi saya sebutkan. Saya berkunjung, udah lama banget nggak datang ke sini. Tahun berapa ya? Udah lama banget Pak. Dulu ke sini hampir 5-6 tahun lalu kali terakhir. Kemudian kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal di luar soal musik sebetulnya. Saya lebih banyak yang bahas yang lain. Kalau musik udah banyak yang tahu lah, banyak yang tidak perlu diragukan lagi kalau ngebahas musik siapa itu Kang Andi Rif. Yang pertama tentu, apa kabar Kang? Baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya nih belakangan ini? Kegiatan ya tadi kalau kegiatan ya seperti semua orang banyak banting setir ya sekarang, jadi kegiatan yang rutin seperti sebelumnya dilakukan gara-gara pandemi ini ya. Jadi berpikir hal lain yang bisa dilakukan, tapi musik jalan masih terus. Tetap musik ya kan? Kreatif, malah tambah saya sudah menelurkan satu single baru solo saya. You and Me. You and Me. Ya, kan? Ya, yang dirilis di semua platform digital, bisa dibeli di situ, di video klipnya di YouTube official Andi Rif bisa dilihat di situ. Itu langkah pertama, karena kedepannya ada beberapa lagi lagu yang sudah dipersiapkan yang tinggal menunggu waktu rilisnya aja gitu. Artinya tetap kreatif ya? Kreatif. Pandemi jalan, tetapi justru itu kreativitas tetap berjalan ya? Bahwa kan kolaborasi dengan teman-teman musisi lain. Kemarin saja, beberapa hari yang lalu saya baru saja merekam sebuah lagu berkolaborasi dengan rapper Indonesia yang Yahud, Iwa sama Iwa. Iwa. Oh iya, saya lihat di Instagramnya sama Iwa. Oke. Udah rekaman itu ya? Kemarin baru pembuatan lagu saja. Mungkin nanti minggu depan ya, dalam beberapa minggu ke depan baru kita masuk studio untuk rekaman yang sebenarnya gitu. Oke, sukses terus. Amin. Sukses terus dengan Amin. dunia musiknya. Kalau musik pasti jalan terus lah. Sebagai seorang musisi, vokalis nggak akan berhenti, ada apapun, ada bencana apapun, pasti karena dunianya itu di situ ya. Oke, di luar itu saya pengen banyak nanya di luar yang berhubungan dengan musik sebetulnya. Karena Kang Andi itu soal hobi dan koleksi. Hobinya yang saya tahu, hobinya itu sangat ekstrim. Ya kan, dari zaman dulu. Oke, kita akan kupas satu persatu. Motor trail. Ya, dulu itu motor trail. Mungkin banyak yang belum tahu nih hal-hal yang hobi Kang Andi ini yang ekstrim kayaknya masih sedikit lah yang mengupas. Oke, cerita soal motor trail, bahkan bukan hanya hobi, bahkan benar-benar serius kayaknya. Ya, motocross adalah salah satu olahraga yang saya gemari, sangat gemari waktu itu, karena beranjak dari zaman SMP dulu, mulai SMP, maksudnya SMP kelas 3 mulai senang-senang naik motor tuh. Zaman dulu masih zaman grass track ya. Ya, grass track tuh, jadi ngerombak di Bandung. Motor C70 bebek 70 tuh, bebek jadul. Ya, sekarang dibilang jadul pada saat itu, mah keren pada saat itu, pada saat saya SMP masuk SMP
Kelas 3 ya, kelas 3 tuh sama teman-teman tuh itu untuk itu sering nonton balapan di Cikidang, di Sukamiskin sampai ke apa tuh yang pada Larangsa tuh ada trek-trek motor. Saya sering nonton kejuaraan zaman eranya Bandung Sunggoro. Oh, siapalah itu. Ya, itu kayaknya ini olahraga laki-laki banget gitu. Dan banyak funnya gitu ya. Seru lah ya, ngegas motor di tanah bisa lompat. Nggak kebayang sebenarnya. Aduh, bisa nggak saya untuk bisa jumping seperti mereka gitu. Ya itu loh, tapi karena dulu kelas grass track, belajar grass track hanya balap-balapan antar teman-teman aja gitu di Cikidang, di sirkuit Cikidang tuh balap-balapan itu, terus pulang selesai turun ke Bandung, di Lembang kan Cikidang. Itu berjalan lama, tapi yang saya sedihkan pada saat lulus SMA saya kena bencana. Bencana maksudnya tapi waktu itu bukan hanya hobi ya, terjun ya, maksudnya pakai motor trail itu latihan benar-benar pakai motor trail gitu ya, maksudnya bukan hanya apa gesrek itu apa sekedar gitu, kayaknya agak serius gitu itu turunnya kan? Belum serius setelah dari tahun itu seriusnya itu saya di tahun 98 mungkin ya, 98 itu maksudnya saya lulus SMA. Pada saat lulus SMA saya mendapat musibah kecelakaan di jalan. Mobil kalau itu? Motor. Tapi di jalanan ya? Saya akhirnya koma, gegar otak, patah-patah lah di sini, patah semua, rahang turun ke bawah, kaki di sini jebol nih. Ini. Pakai motor apa itu? GL Pro. Mulai patah zaman dulu keluar GL Pro baru tuh disikat tuh. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu kejadiannya seperti apa karena gegar otak dan saya tidak ingat ditabrak apa, nabrak apa atau betul-betul blank aja waktu itu. Jadi kejadiannya benar-benar itu kecelakaan yang sangat fatal yang pernah saya alamin. Dari situ setelah sembuh saya nggak berani naik motor justru. Oh, oke. Berhenti itu total. lulus SMA total berhenti naik motor, paling dibonceng teman. Terus dibonceng teman juga kalau dia ngebut saya getok tuh kepalanya. Pelan. Serem banget. Saya pernah kecelakaan jadi takut. Iya. Trauma, lebih ke trauma. Lebih memilih naik kendaraan umum kalau nggak ada yang anterin gitu, bisa itu karena naik motor bawa sendiri jadi ketakutan. Tapi di saat tahun 90 itu saya mulai riff ini gitu. Mulai ada riff, riff udah terbentuk. Jadi saya pengen naik motor, tapi ke jalan saya takut di jalan sampai hari ini sampai sekarang. Saya pun kalau turun ke jalan tuh nggak berani yang motor, nggak berani. Ya, karena saya pernah celaka, saya tidak mau kejadian kedua kali gitu. Jadi lu mikir apa ya, terus inget dulu tuh main tanah ini, main tanah maksudnya di tanah main itu karena tidak ada lalu lintas yang lebih bebas, free mungkin itu. Mulailah di situ mulai beli motor trail. Apa itu waktu pertama kali beli motor trail? Si Andi tuh katanya orang dulu zaman masih zamannya era TS ya, TS. Suzuki ya? Suzuki TS 125. Tapi setelah itu saya nggak lama langsung beli Husky Varna. Motor yang lebih serius, lebih besar. Motor yang memang benar-benar untuk medan seperti itu. Naik gunung, akhirnya ikut dengan teman-teman di Bandung naik gunung, pakai motor. Tapi itu Trabas belum ada ya? Udah. Bahkan saya ikut diajak sama teman-teman. Awal Trabas mungkin ya? Diajak teman-teman Trabas tuh pada saat itu kan ikut ke sini, ayo ikut loh, naik ke Lembang kemana gitu, turun kemana sampai pulang maghrib. Setelah itu tapi saya kalau begini rasanya capek banget sih. Saya perlu naik motor dan istirahat. Akhirnya milihlah saya main untuk tanah di trek motocross. Motocross, balapan lah. Tapi di situ kan motornya lain, jadi motornya harus special engine yang dipakai. Jadi akhirnya ya nabung. Akhirnya bisa beli. Pada saat itu beli KX 125 ya. Pada tahun itu KX 125 tuh yang menurut saya itu yang paling cocok dengan badan saya gitu. Lebih pas ya secara postur. Kecepatannya kayak kan masih belajar masih
belajarlah di situ, belajar latihan terus akhirnya menemukan kenikmatannya terbang turun. Tapi saya balapan, maksudnya kompetisi balap nggak pernah ikut, tapi saya hanya menikmati aja. Oke. hobi Kita sambil ngerokok ya? Siap. Kita merokok aja. Kita mau perokok, bebas. Tapi menurut saya saya harus tahu tekniknya, gitu. Harus tahu tekniknya, teknik berbelok, teknik loncat. Berarti belajar cukup mempelajari gitu. Belajarlah secara belajar itu dengan Pak Bandung Bandung Sunggoro itu. Oke. Yang kalau bisa aja ketemu dia latihan bareng dilatih gitu. Jadi ilmunya nimba ilmu dari dia ya. Sampai akhirnya bisa dan hampir saya sudah pindah ke Jakarta, tinggal di Jakarta, hampir setiap waktu luang ke Bandung untuk main. Bawa motor untuk main motor, balik lagi ke sini. Oke. Bawa istri sampai udah punya anak pun, anak-anak masih bawa anak-anak ke kecil. Baru balian apa udah jilian juga? Baru balian. Baru balian kecil. Tunggu di sirkuit dia main rumput, saya main sampai maghrib baru pulang. Wah, efek suaranya bagus nih, efek keren. Pas nih. Pas. Loncat. Berapa lama tuh proses sampai berhenti gitu? Kayaknya cukup lama ya? Akhirnya saya harus berhenti di tahun 2000. 2000 berhenti? Dan itu kan belajar dari tahun 98. 2 tahun aja. 98. Dan akhirnya 2000 harus berhenti karena punya masalah dengan tulang belakang. Jadi saya harus operasi tulang belakang karena bantalan tulang saya turun ke bawah. Karena pasti termasuk dari pengaruh dari itu ya. Dokter sih bilang ya itu dari pengaruh olahraga kamu. Gitu. Tapi badan kamu tuh terlalu kurus. Sementara crosser teman-teman saya lain kan kok enggak, mereka badannya gini, kok kamu kurus kerempeng main gitu, terus kamu enggak seserius mereka stretching apa langsung main pokoknya malamnya habis main band sampai jam 3 pagi studio, besoknya jam 8 udah kebut-kebutan di sirkuit. Jebret kena dioperasi lah di Boromius Bandung. Dioperasi sembuh nih setelah berapa bulan dioperasi dipotong bantalan tulang belakang satu, sembuh udah ini belajar main lagi. Sempat main lagi setelah itu. Main lagi lama lagi. Lama sampai udah akhirnya menikah, punya anak, masih tetap main-main itu. Kadang Pondok Cabe nyobain di situ, kadang di Bintaro ada dulu track di situ. Iya Bintaro sebelum ini ada betul. Terus balik ke Bandung di Sariwangi, di Bandung. Tahun 2008 jebret kena lagi tulang lagi nih. Kena lagi. Dan di tempat yang sama? Tempat yang sama dan nambah. Lebih parah lagi. Jadi operasi dua bantalan tulang belakang saya harus dibuang. Itu dari situ udah total. Dokter bilang kamu nggak boleh main lagi itu. Jualin motor kamu semua. Dulu banyak tuh motor tuh ada berapa? Jualin. Jangan dijual dokter. Jual buat bayar rumah sakit dan operasi bayar saya kata dokter. Karena kamu nggak boleh lagi naik motor itu. Pulang nangis, telepon teman-teman di Bandung, nangis itu masih sedih. Aduh kok saya harus di stop dari olahraga yang saya sukai gitu, dari sport hobi yang saya sukai. Akhirnya kalau saya sama teman-teman di Bandung, nih angkut motor saya ke Bandung tolong jualin. Akhirnya dijual semua. Dijual semua karena kalau saya lihat terus pasti saya pengen lagi. Pengen lagi ya. Iya 2008 itu ya. Oke. Lumayan sebenarnya hampir 10 tahunan 11 tahun ya main motor itu. Nah, tuh buat teman-teman Kang Andi itu hobinya ekstrim banget. Trail hingga surfing, belajar surfing. Papannya masih ada sisa papan kejayaan saya dulu zaman gila-gilanya main itu. Batu Karas ya? Di Pangandaran. Nah, Kang Andi juga surfing main di Batu Karas Pangandaran tuh lumayan lama juga ya, lumayan sering balik kalau weekend lagi nggak ada manggung saya sering stay di sana 3 hari buat belajar sama teman-teman surfer di Batu Karas tuh. Ada mereka yang ngajarin saya dari pakai papan besar sampai papan yang kecil gitu. Itu setelah selesai motor trail atau di antara itu? Barengan ya. Barengan ada trail, ada surfing gitu. Dan akhirnya itu pun harus di stop karena ya sama aja kalau surfing kan tetap keseimbangan terus kalau jatuh di airnya apa-apanya pun tetap kalau punya masalah dengan itu tetap riskan. Ya saya tidak tahu itu
berat banget atau resikonya atau apa kalau bermain itu, tapi takut daripada kena lagi. Iya, betul, Akhirnya betul. saya urungkan niat untuk menjadi surfer. Batal. Cita-cita dari surfer. Cita-cita jadi surfer, pengen kayak orang-orang lain tuh bisa menari-nari di ombak, nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Bapaknya daripada di mana-mana jemur aja tuh, dari tahun berapa di situ dijemur. Iya. Tuh, surfing, kemudian motor trail. Ada lagi yang menarik. Selain itu, Kang Andi itu, oke, ya lanjut. Kang Andi yang paling menarik lagi adalah soal kehidupannya. Dia itu pendekar. Nah, pendekar, jagoan silat. Dia silat itu ban hitam udah pasti lah. Bahkan udah master, udah guru ya, udah ngajar. Yang pasti salah satu anak buah, bahkan mungkin murid nih, saya pengen konfirmasi juga, adalah Kang Yayan. Bukan murid ya. Mungkin level di bawah ya? Bareng di suatu perguruan pencak silat Perguruannya yang sama. sama ya? Keperguruan Cuma tingkatannya saya lebih duluan ya? datang, Bapak masuk daftar di Kang Yayan lebih Di bawah ya? Di bawah pada saat itu. 1-2 tahun kalau nggak salah. Di bawah dua sabuk lah kalau gitu. Mungkin kalau saya hitam, mungkin Kang Yayan masih biru pada Ya, saat itu gitu. Pada saat itu juga gitu. Itu tahun berapa sampai berapa tuh waktu? Kalau itu sebelum RIF saya sudah ikut silat ya. Ikut silat tuh dari zaman kuliah. Zaman kuliah ya? Maksudnya belajar sih dari SD. SD tapi gitu. Keluar, masuk latihan lagi. Terus belajar serius? Terus mulai serius lagi mengawali awal dari sabuk, istilahnya dari sabuk putih lagi pada saat kuliah. ITENAS ya? Ya. Kuliah di situ. sampai hitam ya? Sampai kalau bisa dibilang sampai dan 2 dan ya. dua, hitamnya dan 2, Pelatih bahkan melatih kayak. Pernah ngelatih tentara kalau nggak salah. Nah, terlatih tentara kan, tentara yang jagoan-jagoan itu zaman dulu di mana ya? Di Bandung kan? Yonsipur ya. Yonsipur tuh yang ke arah Banjaran Bandung Ya, sana. di Yonsipur di Bandung arah Banjaran ada markas tentara TNI. Batalion Zeni Tempur. Nah, itu silatnya yang ngajar itu Kang Adi. Ya kan? Bener. Berapa lama tuh waktu ngajar tuh? Itu jadi hanya berapa bulan aja sih, saya lupa tepatnya berapa bulan. Tapi karena sudah di pencasilatan Naga Dasar saya sudah sampai tingkatan pelatih, jadi dari perguruan dasar itu harus mewajibkan pada saat itu memang PSTD bekerja sama dengan TNI mungkin ya, dengan seluruh kesatuan itu tuh. Spesial tenaga dasar itu adalah salah satu olahraga wajib yang harus diikuti oleh tentara. Salah satunya itu ya. Itu jadi yang melatihnya siapa lagi ya, harus pesilat-pesilat yang dari perguruan tersebut, dan yang udah dan lah sampai tingkat pelatih itu ya. Iya. Jadi pada saat itu saya udah masih tingkatan pelatih 1. Mau nggak mau saya untuk terus di situ harus dikasih tugas itu gitu. Tugas jadi kamu harus melatih satu batalion. Jadi satu itu ditugaskan 2 orang untuk melatih. Saya melatih pada saat sama sahabat saya almarhum sih sekarang, Toar namanya. Almarhum berdua selalu bolak-balik seminggu sekali ngelatih mereka. Jadi lebih pada saat itu mungkin lebih diutamakan melatih mengolah pernafasannya, karena pencaksilat tenaga dasar itu adalah salah satu pencaksilat yang mengolah tenaga yang kita punya untuk kita keluarkan energinya untuk bisa, sehingga kita bisa tahan pukul, terus kita bisa pukulan pun bisa kita tidak hanya pukulan kosong. Iya, tahan pukul nih, bukan hanya tahan pukul nih, tapi juga tahan tusukan. Nah, saya tahu cerita ini, mungkin Kang Andi bisa cerita lagi nih. Kang Andi itu dulu zamannya, itu udah ke silat apa belum nih? Kayaknya udah. Jadi dulu itu pernah dikeroyok. Ya kan nih, bagi orang yang dulu mengeroyok mungkin masih ingat. Kalau 1 lawan 1 saya yakin pasti lewat gitu. Kang Andi pernah dikeroyok, kemudian mereka bawa pisau dan lain-lain lah ya gitu. Kemudian Kang Andi masih sehat walafiat walaupun ada luka-luka. Mungkin bisa diceritain Kang tuh kejadian itu. Masalah remaja, masih zaman remaja anak muda gitu, kita ada kesalahpahaman. Masalah cewek itu ada kesalahpahaman. Akhirnya saya didatengin lah
untuk apa ngobrol-ngobrol itu mungkin mereka terlalu apa juga amarahnya udah tidak tertahan lagi kepada saya. Sementara saya yang kalem-kalem merasa tidak berbuat salah gitu ya. Apa ya jadi ini mereka ya akhirnya saya dikeroyok oleh sekitar 4 sampai 5 orang saat itu lupa ya. Dikeroyok itu ya terjadilah ya, perkelahian satu lawan 4 atau 5 orang. Di antara beberapa mereka mengeluarkan senjata tajam, saya sendiri tangan kosong ya. Alhamdulillah gitu berkat ya lindungan yang maha kuasa. Termasuk juga pasti dengan ya, kemampuan. Pada saat itu saya baru pulang latihan. Oh, memang baru pulang latihan gitu. Kejadian itu ya akhirnya ya sampai itu selesai memang ada beberapa yang luka di badan saya, di tangan, di perut gitu. Tapi nggak parah, nggak dalam tidak gitu. Tidak parah gitu. Ya itu mungkin salah satu efek dari saya sering latihan gitu, sering itu gitu. Lain bukan titirak ditusuknya bukan, tapi pasti dari sisi apa energi pernapasan kan? Energi pernapasan itu mungkin yang bisa ya diolah itu. Ya, jadi itu hanya ya, kalau sekarang dan setelah itu bahkan saya dengan mereka akhirnya jadi setelah itu berteman setelah didamaikan di kantor polisi urusan sampai ke kantor polisi dibawa ke kantor polisi yang di jalan apa Bandung tuh di dekat Merdeka situ Lempong. Merdeka tuh Bandung dekat Balai Kota situ. Iya, di situ kita dipertemukan akhirnya ya kita dibicara di musyawarah secara musyawarah ya saya tidak menuntut apa-apa dari mereka ya udah kita akhirnya berteman dan akhirnya bersahabat berteman baik setelah itu sekarang. Saya manggung, dia tuh datang nonton gitu sama teman-temannya. Jadi dari kejadian itu malah jadi teman gitu dengan mereka itu. Bagusnya gitu, tidak ada dendam, tidak ada apa yang disimpan untuk jadi masalah berkepanjangan. Tidak lah, saya juga selesai aja waktu itu sampai di polisi didamaikan selesai gitu berteman. Oke, menarik ya. Menarik banget itu. Tapi saya yakin kalau 1 lawan 1 pasti lewat. Karena banyak bawa pisau pula tapi ya karena apa beliau ini Kang Andi ini memang mempelajari pencak silat tenaga dasar namanya kan. Tenaga dasar itu ya pasti ada hubungannya dengan pernapasan dan lain-lain gitu. Menarik banget. Nah, di luar itu sepeda juga menarik lagi di Instagram tuh lagi banyak banget main sepeda. Dan dulu main BMX kayaknya, BMX. BMX sudah sepeda kita dari zaman SD kan. Saya SD sepeda itu dari orang tua pasti dikasihnya laki-laki pasti sepeda tipe BMX gitu. Pada saat itu lagi menggila tuh sampai SMP tuh masih pakai bahkan ada yang sebut itu kelasnya BMX juga tuh yang kayak motocross dibilang itu saya dulu punya ada tankinya, ada shocknya di sini itu dan pada saat itu memang zaman itu udah punya ya sepeda itu masih import kan betul nggak ada pabrik lokal yang memproduksi itu gitu pada saat saya SD SMP itu. Nah di era sekarang muncul lagi tren itu jadi saya tuh inget zaman dulu nostalgia dengan sepeda-sepeda yang mengantarkan saya main bola gitu, main jalan-jalan sampai Gedung Sate dari Lengkong tuh naik sepeda, main ke alun-alun pakai sepeda BMX, main kemana-mana gitu dengan teman-teman tuh itu inget lagi memori masa lalu. Jadi wah ini nih kayaknya sepeda ini yang cocok buat saya meskipun kolot-kolot tapi jadi sekarang main lagi ya main sepeda iseng-iseng lah ya sepedanya banyak di luar ada 2 di dalam ada 1 2 3 4 5 ada 7 yang kelihatan sepeda di rumah ini. Jadi Kang Andi memang model-model gitu ya itu apa anak-anak juga main ya anak-anak ini saya mengindikan anak-anak ya anak laki jadi ya laki-laki ya sepedanya ini. Kamu masih SD kelas 6, kakaknya baru masuk SMA. Ya saya kenalkan dengan ini tipe sepeda yang papa pakai pada saat papa dulu masih sekolah. Masih SD SMP gitu. Jadi kalian pun cobain gitu. Harus cobain ini. Kayaknya serius ya? Anak-anak kayaknya suka banget ya. Dan kelihatannya udah mikir aku mau belajar freestyle. Karena kemarin dikenalin gitu sama freestyler di sini. Yang muter-muter yang satu geng itu gitu. Aku harus coba kayak harus bisa. Gitu. Dan diajarin sama mereka gitu diajar balance, diajar apa itu. Wah. Tapi saya seneng cuma satu lagi menyesal mengenalkan mereka dengan itu. Menyesal karena sekarang minta, Pap, aku minta sepeda yang kayak Om pakai.
Om pakai itu enak banget buat ini. Enak sama dengan harga. Bentar, sepeda kamu juga bisa di set seperti itu. Kebetulan sepeda kamu juga tipenya tipe freestyle gitu bisa. Enggak, tapi yang itu lebih ini kayaknya. Aku lebih kepegang itu. Om baru juga sekali megang. Jadi bapaknya lagi mikir lagi, aduh jadi beli di sepeda ya mah. Sudah. Itu ada semakin dapat sepeda yang semakin jadul gitu, hati ini semakin aduh kayak kita barang antik gitu tapi di barang antik itu sekarang saya tuh mengalaminya gitu, mengenal barang ini pada saat kecil dulu gitu. Dan sekarang ini barang seperti itu masih ada gitu. Sangat gimana ya, memori kecintaan itu tuh benar-benar tumbuh kembali lah. Ini sangat menikmati banget semakin kan? mencintai gitu. Sementara ya dibilang tadi sepeda ada beberapa di rumah, tapi yang paling sering dielus-elus, dielapin, diutak-atik apa ya yang kurang dilihat adalah BMX itu. Kenapa? Yang mana nih barangnya tuh? Yang velg merah itu kesayangan, yang putih itu yang punya yang kecil yang saya bikin sendiri itu dengan ide sendiri. Yang mana? Yang putih. Oh, yang putih itu malah buat. Oke. Yang frame-nya frame sepeda lagi TK. Tapi udah hancur daripada hancur. Di rumah? Berarti sepeda yang lama? Ini tuh benar-benar sepeda yang lama? Daripada saya buang, saya benerin. Oh, oke. Benerin, dicat ulang, partnya dibikin lagi. Bahkan sekarang lagi nunggu velgnya, udah mesen lagi velg yang beneran, yang bagusan deh. Top yang ini kurang enak, karena emang iya sih. Harga tidak bohong. Tidak bohong. Ada velg yang enak, Papa bilang. Tapi itu mahal. Tunggu dulu, nabung dulu kamu. Oke. Satu ya, yang dari zaman dulu, satu itu.